Halo, perkenalkan saya Veronica Agnes Aniarestu Aji, siswi dari Sekolah SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara berdikari. Berdikari adalah berdiri di kaki sendiri mencakup masa depan. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, identitas narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Inke Ana. Tempat tanggal lahir saya Sorong 21 Agustus di Papua. Alamat saya sekarang saya berdomisili di Manokwari. Asal saya dari Sorong, Papua. Riwayat pendidikan saya S1 Teknik Industri Atmajaya Yogyakarta. Riwayat pekerjaan saya pernah bekerja di pemberdayaan perempuan provinsi, namun saya memutuskan untuk resign. Medsos Facebook saya atas nama Inke Ana, Instagram saya juga atas nama Inke Ana. Hubungan dengan narasumber yaitu Sania itu anak dari kembaran saya, berarti keponakan saya ya, keponakan kandung. Pertanyaan yang kedua, proses atau perjuangan. Proses mendapatkan pekerjaan ini awalnya saya hanya coba-coba karena saya memang tertarik di bidang kuliner, terutama untuk bakery seperti kue. Awalnya dengan coba-coba karena suka, jadi saya coba awalnya bikin. Ternyata antusias atau tanggapan dari sekitar saya, dimulai dengan saudara dan teman-teman saya, kebanyakan menyukai. Jadi dari situ saya termotivasi untuk lebih jauh mendalami dunia bakery. Saya awalnya tidak menyangka ya saya berkecimpung di industri seperti ini, karena kalau dilihat dari riwayat pendidikan saya kan saya S1 teknik industri lagi. Cuman seiring berjalannya waktu setelah lulus saya kembali ke Papua, kerja di kantor pemberdayaan. Setelah itu saya memutuskan resign untuk alasan pribadi. Saya awalnya cuma buat kue gitu, hobi, bagi ke teman, bagi ke saudara. Ternyata pada bilang ayo, kenapa enggak jualan gitu kan. Awalnya nggak pede ya, tapi akhirnya pada satu titik memutuskan untuk memulai. Awalnya itu dari di sini tuh namanya pisang kriuk, kalau mungkin di Jogja kenalnya itu dengan pisang aroma. Awalnya saya mulai dari situ, berlanjut ke masuk ke kue cake gitu. Yang saya suka dari pekerjaan ini, walaupun saya bekerja dari rumah, tapi bisa menghasilkan, tapi juga tetap bisa sambil melihat anak-anak saya gitu. Jadi tidak membutuhkan pekerjaan. Saya tidak melakukan pekerjaan di luar rumah gitu. Saya bikin dari rumah, bisa pantau anak-anak saya, bisa bikin kue. Itu sesuatu yang berkesan buat saya ya, melakukan hobi dan bonusnya menghasilkan gitu ya. Pertanyaan yang ketiga, dinamika pekerjaan. Ini saya masih sebagai ownernya, saya masih kecil-kecil, masih home bakery gitu, belum buka toko, jadi masih secara online karena keterbatasan tenaga ya. Jadi saya sistemnya made by order, jadi dari Senin sampai Sabtu saya biasa terima orderan gitu by online, nanti made by order, jadi siapa pesan kita bikin, jadi selalu fresh ya, tidak buat untuk ready karena saya kan tidak toko offline gitu ya. Seperti biasa, kalau sejauh ini kan saya masih handle semua sendiri dari adminnya, jadi biasa orang pesan kami catat, sistemnya
pelunasan, kami kerjakan orderannya, besok kami delivery atau diambil. Seperti itu. Pertanyaan yang keempat, tantangan dalam pekerjaan. Tantangan dalam bekerja pasti ya namanya juga jualan ya, pasti rame, pasti sepi. Jadi kalau dalam kerja seperti ini itu yang penting jangan putus semangat, tetap semangat, tetap mau melakukan belajar untuk hal-hal baru. Jadi kalau kendala itu seperti biasa ya, saya kan masih kecil-kecilan di rumah, jadi ya sambil jualan kue, sambil lihat ngomong si kecil, jadi gimana pinter-pinternya bagi waktu untuk bagi orderan buat kue, apalagi terutama untuk hari raya ya, karena jumlahnya juga tidak sedikit, jadi harus pinter-pinter bagi waktu. Hal yang perlu disiapkan itu pertama semangat dan motivasi. Kan kalau dalam jualan makanan atau apa aja gitu, itu pasti banyak nanti yang baru, yang di sekitar kita gitu. Ada yang baru buka, ada baru buka gitu. Jadi kita harus punya ciri khas juga gitu dalam memulai usaha kita. Tonjolin ciri khas kita, jadi kita tidak orang jadi tahu, oh ini loh punyanya dia gitu kan. Terus kendalanya pasti kalau selain kayak gitu atau waktu, yang penting semangat, motivasi, tidak mudah menyerah, terutama kalau saya ini otodidak ya. Jadi basically-nya saya benar-benar buat awalnya itu dari apa yang saya mau, apa yang saya suka, saya bikin. Jadi saya istilahnya saya tahu, oh saya suka ini loh, tapi saya nggak ada di sini di Papua gitu kan. Saya bikin terus bagi teman-teman pada suka, dari situ start jualan segala macem. Udah makin kesini makin beragam. Yang awalnya dari pisang kriuk, sekarang sudah ada kue kering, sudah ada kue basah, segala macem istilahnya yang kayak gitu. Lama-lama bertambah gitu ya menunya, dan disesuaikan juga dengan request, ada puding gitu. Pertanyaan yang kelima, pesan untuk siswa atau siswi. Intinya dalam dunia kerja, apapun kerjamu, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Dan dalam memulai sesuatu hal itu kita harus benar-benar usaha gitu ya, dibutuhkan usaha. Nggak ada yang instan. Kalau yang selama ini pengalaman pribadi ya, nggak ada yang instan. Dimana kita berusaha, jadi usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu loh, akan ada hasilnya di kemudian hari. Setelah itu untuk para generasi muda tetap berkreativitas, semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Nggak ada yang nggak mungkin, karena saya memang mulai dari kecil-kecilan dan sekarang udah omsetnya juga udah lumayan, cukup juga dikenal dan kadang untuk dibawa untuk oleh-oleh. Jadi nggak ada yang mustahil kalau memang kita mau usaha, menyukai apa yang kita bikin, apalagi awalnya yang hanya dari hobi, ditekuni bisa jadi seperti sekarang ini, sudah puji Tuhan banget gitu ya. Jadi tetap harus usaha, kreatif, jangan pantang menyerah, tetap mau berani belajar untuk hal-hal yang baru, agar kedepannya nanti bisa nentuin gitu kita mau apa, sukanya kemana, kayak gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Asik. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang bisa diberikan, hal yang dirasakan dan didapatkan setelah melakukan wawancara. Yang pastinya saya senang karena bisa mendapatkan informasi tentang sekilasnya perjalanan dan gambaran dunia pekerjaan. Rencana ke depan yang akan dilakukan setelah kegiatan ini, saya akan tetap fokus untuk meningkatkan nilai saya dahulu, baru saya akan lanjut ke masa perkuliahan. Sekian dari saya, Veronica Agnesania Restuaji, siswi dari
Sekolah SMA Pangudi Luhur Yogyakarta kelas 10 IPS 2. Terima kasih.